Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, saya bersama kelompok saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yakni tentang pencatatan kasus dalam intervensi. Kelompok saya ini beranggotakan yang pertama adalah Dwi Bayu Tirta Wardana, lalu Anissa Nugraini, Iqmaluddin Gozi, dan Gita Ciputra Saifudin. Nah, dalam pencatatan khusus dalam intervensi ini memuat materi berupa sejarah klien, intake klien, progres klien, home visit, rujukan, dan konferensi kasus. Pemaparan hasil diskusi yang pertama adalah sejarah klien. Baiklah, dipersilahkan. Baik, sebelum memasuki sejarah sosial klien, pengertian dari pencatatan sendiri merupakan alat yang penting dalam pekerjaan sosial. Hal tersebut sebagai laporan mengenai berbagai kegiatan yang telah dilakukan sehubungan dengan intervensi yang akan dilakukan terhadap kliennya. Pencatatan ini harus dilakukan karena keterbatasan sosial dalam mendengar atau melihat informasi mengenai kliennya. Selanjutnya, tujuan dari pencatatan digunakan sebagai bahan untuk membantu dalam memecahkan masalah klien. Selanjutnya, sejarah sosial klien. Perilaku pada masa lalu klien adalah alat prediksi yang paling baik untuk menentukan perilaku pada manusia yang akan datang. Hal ini adalah fakta yang rasional. Selanjutnya, sejarah sosial klien ini digunakan secara profesional dan dengan penuh tanggung jawab untuk membuat keputusan yang berpengaruh pada pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan klien tersebut. Adapun isi dari form sejarah sosial klien ini diantaranya meliputi nama, tempat tanggal lahir, agama, pekerjaan, status pernikahan jika klien tersebut sudah menikah, tinggi dan berat badan, alamat, masalah yang dirasakan, sejarah perkembangan awal. Jika klien masih anak-anak, pada sejarah perkembangan awal ini dapat diketahui pada usia berapa anak tersebut bisa berjalan, bisa berbicara, kemudian juga hubungan dengan orang tua, saudara, itu seperti apa. Kemudian pendidikan, baik itu TK, SD, SMP, SMA, ataupun universitas. Di sini juga digali di mana tempat mereka menempuh pendidikan tersebut, berapa tahun, kemudian hubungan klien tersebut dengan murid-murid yang lain. Selanjutnya yaitu sejarah pekerjaan, di mana tempat bekerjanya sekarang, kemudian juga sejarah kesehatan. Pada sejarah kesehatan ini apakah klien tersebut memiliki riwayat penyakit atau tidak. Kemudian juga kehidupan keluarga, di mana klien ini apakah masih pacaran atau sudah dalam ikatan pernikahan. Selanjutnya yaitu intake klien. Intake merupakan tahap permulaan pekerja sosial bertemu dengan klien atau penyandang masalah. Dalam proses ini terjadi pertukaran informasi mengenai apa yang dibutuhkan oleh klien serta pelayanan apa yang akan diberikan oleh pekerja sosial tersebut dalam membantu memecahkan masalah kliennya. Tahap ini juga dimaksudkan untuk membangun hubungan kepercayaan antara klien dan juga pekerja sosial. Dapat dikatakan pula, pada fase ini terjadi proses saling mengenal dan tumbuhnya rasa kepercayaan klien kepada pekerja sosial. Intake sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses di mana permohonan pelayanan yang diajukan oleh klien atau penyandang masalah kepada pekerja sosial. Jika tidak memenuhi persyaratan, maka calon klien tersebut dapat dialihkan kepada sumber atau pekerja sosial yang lain. Dalam tahap ini, seorang pekerja sosial memberikan pelayanan kepada kliennya. Kemudian,
juga sudah mengerti serta paham masalah yang dihadapi klien sehingga dapat menentukan apa dan bagaimana kebutuhan serta pelayanan yang diperlukan oleh kliennya tersebut. Selanjutnya, Masih mute, Mas. Mas Kitia masih mute. Dan selanjutnya adalah progres klien. Progres klien sendiri merupakan perubahan kondisi klien menuju ke arah yang lebih baik dari sebelum mendapatkan layanan intervensi ini. Nah, pengamatan terhadap tingkat perkembangan klien dalam intervensi sangat penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana kemajuan atau progres klien selama mendapatkan layanan. Apakah mengalami perubahan yang signifikan dengan layanan yang diberikan atau tidak. Maka dari itu, pencatatan perlu diperhatikan karena memori dari manusia itu sendiri sangat terbatas. Pencatatan ini juga sangat berguna untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelayanan dan kesesuaian serta ketepatan terhadap rencana yang disusun sebelumnya. Apakah perkembangan dari klien sesuai harapan atau tidak. Misalnya dalam suatu kasus intervensi terhadap anak trauma bullying, perlu dicatat secara berkala bagaimana progres perkembangan emosional serta perkembangan penyembuhan trauma klien. Apabila perkembangan yang positif, maka apabila terjadi perkembangan yang positif, maka layanan intervensi yang diberikan bisa dikatakan sesuai dan tepat sasaran. Tetapi apabila tidak terjadi perkembangan yang signifikan, bisa jadi pemberian layanan intervensi itu kurang tepat. Selanjutnya, adalah home visit. Kunjungan rumah atau yang biasa disebut home visit adalah proses memberikan perawatan di lingkungan klien sendiri. Berlatar tempat mungkin dalam satu atau beberapa unit struktur dan mungkin berlokasi di pedesaan atau perkotaan. Kunjungan rumah merupakan inti dari praktik pekerjaan sosial individu dan keluarga. Kunjungan ke rumah melibatkan proses memulai hubungan dengan anggota keluarga, bernegosiasi, dan menerapkan rencana perawatan yang berfokus pada keluarga dan mengevaluasi hasil kesehatan dan kepuasan keluarga. Melalui kunjungan ke rumah, pekerja sosial dapat melakukan asesmen, konseling, verifikasi, perlindungan, dan kesejahteraan klien serta bimbingan lanjut. Tujuan dasar dari home visit adalah yang pertama, mempromosikan support system yang memadai dan efektif, dan juga mendorong penggunaan sumber daya terkait. Yang kedua, mempromosikan perawatan yang memadai dan efektif bagi anggota keluarga yang memiliki masalah khusus terkait penyakit atau kecacatan. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan dan perkembangan normal anggota keluarga dan keluarga, serta mendidik keluarga tentang tindakan pencegahan dan kuratif. Yang keempat, memperkuat fungsi dan keterkaitan keluarga. Yang kelima, mendorong lingkungan yang sehat. Terdapat banyak manfaat yang diperoleh dari kunjungan ke rumah klien, terutama ketika bekerja dalam konteks kesejahteraan anak dan keluarga. Yang pertama, pekerja sosial dapat memberikan perhatian khusus pada lingkungan keluarga klien dan memengaruhi fungsi dan kesejahteraan anak serta keluarga. Mengamati situasi hidup klien seperti kondisi rumah, masalah keamanan, status lingkungan, komunitas, dan sebagainya. Hal ini dapat memberikan informasi yang berharga dan relevan untuk asesmen dan perencanaan kasus. Yang kedua, bekerja dengan klien di rumah memungkinkan pekerja sosial untuk bertemu dengan klien di mana mereka berada dan berpotensi mengurangi perbedaan kekuatan yang melekat dalam pekerjaan dengan klien yang diamanatkan. Yang ketiga, intervensi yang dilakukan di rumah mungkin lebih memudahkan klien untuk menerapkan karena rumah adalah tempat masalah yang sering terjadi. Keempat, hambatan layanan seperti transportasi yang terbatas dan konflik penjadwalan dapat dihindari dengan layanan berbasis rumah. Kelima, keluarga dapat berpartisipasi. Keenam, perawatan kepada anggota yang sakit di rumah dapat mengurangi biaya keseluruhan dengan tidak melakukan rawat inap dan mempersingkat waktu yang dihabiskan di rumah sakit atau institusi lain.
Selain memiliki banyak manfaat, namun home visit juga mempunyai kekurangan. Apa saja sih kekurangannya? Yang pertama, bagi pekerja sosial, perjalanan yang ditempuh itu mahal. Kedua, kurang efisien untuk para ahli. Yang ketiga, memungkinkan akan menghadapi gangguan, entah di dalam perjalanan atau saat di rumah klien. Keempat, klien mungkin akan menantang atau merasa ketakutan. Kelima, keamanan mungkin akan menjadi suatu masalah atau sesuatu yang harus dipertimbangkan. Yang selanjutnya, yang selanjutnya rujukan dalam penanganan klien tidak hanya dilakukan oleh PEKSOS saja, akan tetapi ditangani pula oleh ahli profesi yang relevan dalam setiap kasus yang dialami klien. Maka dari itu, untuk menyelesaikan kasus klien, PEKSOS memerlukan sistem rujukan atau referensi yang baik dan sistem jaringan pelayanan dengan lembaga lain yang mudah diakses oleh klien. Jadi, maksudnya tuh, apabila masalah yang terjadi pada klien terlalu berat dan sekiranya membutuhkan ahli profesi lain, maka PEKSOS berhak melakukan rujukan pada klien ke ahli profesi lain. Ya, seperti psikolog, psikiater, ataupun rumah sakit setempat yang sekiranya dapat menyelesaikan masalah klien. Namun, dalam melakukan rujukan ini, harus ada persetujuan dari klien. Contoh sederhananya dari tahapan ini, yaitu misalkan ada seseorang yang mengalami trauma karena kejadian yang baru saja menimpanya, dan klien tersebut meminta bantuan PEKSOS untuk menyembuhkan traumanya. Akan tetapi, PEKSOS merasa masalah yang dialami klien terlalu berat baginya dan PEKSOS merasa harus mendapat penanganan dari ahli profesi seperti psikolog ataupun psikiater. Maka PEKSOS akan merujuk klien dan mendampinginya ke psikolog. Hal ini bisa disebut juga PEKSOS meminta bantuan kepada psikolog untuk menangani masalah klien. Maka dari itu, untuk menjadi PEKSOS sendiri harus memiliki hubungan yang baik dan relasi dengan ahli profesi lain ataupun lembaga swadaya masyarakat yang ada. Next, Mas. Kemudian selanjutnya ada kemudian selanjutnya ada konferensi kasus. Dalam konferensi kasus ini merupakan tahapan dalam intervensi yang mana tahapan ini terdapat tindakan rekonferensi kasus yang merupakan salah satu tahapan dalam PEKSOS. Asesmen yang dilakukan PEKSOS, psikolog ataupun profesi lain yang menangani kasus ini akan dijadikan dasar untuk melakukan tahapan intervensi kasus. Biasanya dalam konferensi kasus ini untuk mencari informasi atau mencari data secara mendalam guna melakukan tahap selanjutnya yaitu tahap intervensi. Maka PEKSOS menggandeng pihak-pihak yang terkait dengan klien yang sedang bermasalah seperti keluarga, kepolisian, masyarakat lingkungan, klien itu sendiri, pemerintah lingkungan klien, ataupun lembaga swadaya masyarakat yang terkait. Dalam konferensi kasus sendiri, terdapat prinsip yang harus dipegang dan menjadi kunci penting dalam penanganan masalah. Prinsip itu adalah prinsip kerahasiaan. Dalam prinsip ini, permasalahan yang dialami klien hanya diketahui oleh pihak-pihak yang menangani masalah tersebut. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.